Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 16 November 2023, dalam masa biasa yang ke-32. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, melalui Yesus Putramu, Engkau menyampaikan rencanamu mengenai kami manusia. Kami mohon, ajarilah kami bijaksana, sanggup memahami kehidupanmu dan menghayati dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Dan apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri yang sudah hadir di tengah-tengah para murid dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi masih beranggapan bahwa kerajaan Allah itu merujuk ke tempat dan keadaan tertentu, sebagaimana gambaran kerajaan pada umumnya, sehingga bisa dimaklumi bahwa orang-orang Farisi pada waktu itu bertanya soal waktu kedatangan kerajaan Allah tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah meraja dalam seluruh kehidupan kita.
Maka kalau kerajaan Allah atau Allah yang merajai keluarga kita, kombas kita, paroki kita, seluruh kehidupan kita, seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini, dipimpin dan diterangi oleh Roh Allah, sehingga di mana-mana ada damai, ada persaudaraan, ada saling kasih mengasihi satu sama lain, maka di situ kerajaan Allah sungguh-sungguh terwujud. Kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk tidak hanya menyadari kehadiran Yesus Kristus, tetapi juga menghidupi dan mewartakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita selalu rindu untuk memuliakan Tuhan, dengan selalu bersyukur atas anugerah hidup yang telah kita terima, tulus hati dan sukacita dalam melayani, berani kritis dan bersuara untuk menolak hal-hal yang tidak baik dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sebenarnya kita sedang ikut menghadirkan kerajaan Allah. Menyadari, menerima dan menghidupi ajaran Yesus sama artinya dengan masuk dalam kerajaan Allah dan ikut memperluas kerajaannya, sehingga orang-orang yang tidak mengenal Kristus sekalipun dapat merasakan dan menikmati nilai-nilai Kristiani yang sangat universal tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu kita tidak perlu membayangkan yang muluk-muluk tentang kerajaan Allah itu yang bagaimana, tentang bagaimana kerajaan Allah itu terwujud, tentang kerajaan Allah itu bagaimana akan datang, dan sebagainya. Karena kerajaan Allah bukanlah satu tempat, bukanlah suatu gambaran seperti gambaran dunia, di mana sebuah kerajaan lengkap dengan alat-alat kekuasaan yang ia miliki, memiliki raja, memiliki alat-alat pemerintahan, aparat keamanan, dan sebagainya. Tetapi kerajaan Allah adalah suatu situasi dalam hidup kita di mana Allah merajai seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, apabila kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya pedoman dalam kehidupan kita, apabila kita menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya kehendak tertinggi yang kita jalankan, apabila kita mengarahkan seluruh pesiaran hidup kita di dunia ini hanya melulu terarah kepada Allah, maka sebenarnya kita sudah hidup dalam suasana kerajaan Allah. Kita sudah menghadirkan kerajaan Allah dan kita sudah mewartakan kerajaan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang sekarang percaya kepada Dia, kita berjuang dengan sekuat tenaga sesuai dengan kapasitas kita masing-masing untuk sungguh-sungguh mewartakan, mewujudkan, dan merealisasikan kerajaan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Dengan hidup saling kasih mengasihi satu sama lain, saling mengampuni, saling tolong menolong, saling bekerja sama, dan sebagainya. Kalau kita sungguh-sungguh mendasarkan seluruh kehidupan kita dalam perjalanan bersama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka kita telah mewujudkan kerajaan Allah. Maju terus para murid-murid Yesus yang sejati. Kita berlangkah bersama, bergandengan tangan, mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Semoga kehidupan berkeluarga kita, berkombas kita, berparoki kita, bermasyarakat kita, dimanapun kita hidup dan berada, kerajaan Allah sungguh-sungguh terwujud
dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang selalu setia mewujudkan kerjaan Allah dalam seluruh kehidupan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.